Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyatakan, Ya Rasulullah salamun alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah bekicot darat. Apakah halal atau haram untuk dikonsumsi? Firman Allah Ta'ala memerintahkan untuk memakan yang baik serta mengharamkan segala hal yang buruk dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. An surah Al-A'raf ayat 157. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan larangan memakan jenis barang tertentu seperti bangkai. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, dan tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu memakan hewan yang disembelih untuk berhala. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Hadis Nabi SAW antara lain, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya, antara halal dan haram, yaitu subhat atau samar-samar, tidak jelas halal haramnya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara subhat atau yang meninggalkan subhat, sesungguhnya ia telah selamat. Hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain, dan tidak boleh membalas keburukan atau kerugian yang ditimbulkan orang lain dengan keburukan yang merugikan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah adalah tayyib dan tidak akan menerima kecuali yang tayyib. Allah tidak menerima sesuatu yang tidak baik karena Allah itu adalah baik. Allah Maha Suci dan menerima yang suci. Dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, yaitu yang halal, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Maktabah Samilah juz 9 halaman 13
dan halaman 16 menyatakan tidak halal makanan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut seperti cacing dan lain-lain, kecoa, laba-laba. Pendapat Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla halaman 76 sampai 77, tidak halal hukumnya memakan bekicot deret, dan tidak halal juga memakan segala jenis hasyarah seperti tokek, kumbang, semut, tawon, lalat, lebah, ulat, baik yang bisa terbang maupun yang tidak, koto, nyamuk, dan serangga dengan segala jenisnya, didasarkan pada firman Allah, diharamkan atas kamu bangkai, dan firman-Nya kecuali apa yang kalian sembelih, kecuali ikan. Dari penjelasan di atas, maka bekicot deret termasuk khabith. Pengertian khabith di sini adalah setiap hal yang dianggap kotor atau menjijikkan oleh kebiasaan atau urf atau umum. Bekicot juga merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori kotor atau menjijikkan. Hukum memakan hasyarat adalah haram menurut jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, Zahiriyah. Dengan demikian, hukum memakan bekicot adalah haram. Begitu juga membudidayakannya dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi, kecuali tidak dimakan, yaitu untuk kecantikan, maka hukumnya makruh. Wallahu alam bishawab.